Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawat, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan full compare antara dua smartphone yang lagi panas-panasnya. Yaitu ini dia, ada Poco X6 Pro dengan Infinix GT20 Pro. Cobanya kaum menang-mending yang mendebatkan antara kedua smartphone ini. Makanya di sini saya langsung full compare saja supaya teman-teman bisa lebih tepat untuk memilih antara kedua smartphone ini. Oke, untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama kita bandingkan untuk varian dan harganya. Untuk di sektor ini, Poco X6 Pro hanya memiliki satu varian saja, yaitu memori 512GB dan RAM 12GB dengan harga per akhir bulan Mei di kisaran 5 juta rupiah. Sedangkan Infinix GT20 Pro terdapat dua varian. Yang pertama adalah memori 256GB dan RAM 8GB dengan harga di kisaran 4,3 juta rupiah. Sedangkan varian yang kedua adalah memori 256GB dan RAM 12GB dengan harga di kisaran 4,5 juta rupiah. Sehingga di sini saya rasa Infinix GT20 Pro bisa lebih unggul berkat variannya yang lebih banyak dan tentu harganya lebih terjangkau sekitar 500 sampai 700 ribu sendiri dibandingkan Poco X6 Pro. Selanjutnya sektor yang kedua adalah fisiknya. Untuk fisik, di sini ukuran Infinix GT20 Pro sedikit lebih panjang dan lebar daripada Poco X6 Pro. Untuk tipisan ini mirip-mirip, sedangkan untuk bobot di sini Infinix sedikit lebih berat daripada Poco. Untuk garis desain di sini sangat berbeda antara kedua smartphone. Yang dimana desain Poco X6 Pro cenderung lebih kalem, cocok untuk laki-laki ataupun perempuan, serta tidak menonjolkan kesan gamingnya sama sekali. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro ini memiliki desain yang sangat futuristik. Feel gamingnya sangat terasa, bahkan terdapat lampu RGB di bagian backcase-nya. Sehingga untuk Infinix saya rasa lebih cenderung cocok untuk kaum laki-laki. Untuk bahan di kedua smartphone, backcase-nya masih sama-sama terbuat dari bahan plastik. Kecuali Poco yang berwarna kuning, soalnya sudah terbuat dari kulit sintetis. Sedangkan untuk bagian layar di Poco lebih unggul karena sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan untuk Infinix belum ada detail proteksinya. Untuk di kedua smartphone sudah sama-sama memiliki sertifikasi IP54, sehingga sudah tahan dari percikan air dan debu. Sehingga untuk desain ini sesuai selera, tapi untuk proteksinya saya rasa Poco lebih unggul karena layarnya yang sudah Corning Gorilla Glass 5. Oh ya, karena di Infinix GT20 Pro ini layarnya masih minim proteksi, sehingga saya langsung cari sebuah screen protector yang premium untuk melindungi layarnya. Dan setelah mencari-cari, akhirnya saya menemukan sebuah screen protector yang saya rasa recommended untuk Infinix GT20 Pro. Yaitu ini dia screen protector dari Phone.me. Sebelumnya saya cek rating tokonya yang tinggi, yaitu di Tokped 4,9 dan Shopee ratingnya 4,8. Sehingga saya makin yakin untuk membeli screen protector dari Phone.me ini. Dan ternyata untuk screen protectornya bukan seperti tempered glass pada umumnya, tapi sudah flex glass. Yang dimana flex glass ini memiliki tingkat kelenturan yang jauh lebih baik daripada tempered glass pada umumnya. Sehingga tentu dengan flex glass penggunaannya bisa lebih awet karena lebih kuat dan tahan dari benturan. Jadinya tidak gampang pecah. Dalam paket pembelian, kita juga mendapatkan 2 unit flex glass sekaligus, sehingga aman dari yang namanya gagal pasang dan ada cadangannya. Dari Phone.me sendiri juga memberikan garansi pemasangan dan garansi presisi, sehingga apabila teman-teman salah pasang atau flex glassnya itu tidak presisi, nanti bisa digaransikan. Jadi langsung saja klik link di deskripsi untuk mendapatkan screen protector dari Phone.me Indonesia. Perbedaan selanjutnya ada di sektor layarnya, yang dimana Poco X6 Pro memiliki layar seluas 6,67 inci dengan resolusi 1,5K, 68 miliar warna, 120Hz dan brightness-nya up to 1800 nits. Sedangkan Infinix GT20 Pro memiliki layar seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, 1 miliar warna, 144Hz dan brightness-nya up to 1300 nits. Ya, di sini Poco lebih unggul berkat resolusinya yang lebih tinggi, jumlah warna lebih banyak, dan brightness-nya yang lebih terang.
Sedangkan Infinix ini lebih unggul di refresh rate-nya yang lebih tinggi. Tetapi di Infinix juga terdapat fitur yang jarang-jarang ada di smartphone sekelasnya, yaitu adanya dedicated display gaming chip, Pixelworks X5 Turbo. Sebenarnya untuk sekilas, perbedaan kualitas layar antara Poco X6 Pro dengan Infinix GT20 Pro ini tidak begitu terlihat. Karena memang layar 1,5K di sebuah smartphone saya rasa tidak begitu memberikan perbedaan yang signifikan dengan layar Full HD+. Beda halnya sama HD Plus dengan Full HD Plus. Untuk pewarnaan di Infinix juga malah lebih gonjreng daripada Poco X6 Pro. Walaupun sudah kita atur vivid sekalipun di Poco, tapi warnanya masih lebih gonjreng di Infinix. Perbedaan saya terasa yaitu saat kita gaming. Soalnya di Infinix terdapat fitur HDR, sedangkan di Poco tidak ada. Sehingga di Infinix saat gaming warnanya lebih pekat dan hidup. Ya, untuk shutter ini sesuai dengan selera ya teman-teman, karena kadang ada yang suka dengan warna yang natural seperti di Poco, dan kadang ada yang suka warna yang lebih pop-up dan gonjreng seperti di Infinix GT20 Pro. Selanjutnya kita compare sektor yang seru yaitu performanya. Untuk di sektor ini, Poco X6 Pro ditanamkan chipset Dimensity 8300 Ultra dengan memori internal UFS 4.0 dan RAM LPDDR5X. Sedangkan Infinix ditanamkan chipset Dimensity 8200 Ultimate dengan memori internal UFS 3.1 dan RAM LPDDR5X. Bisa dilihat ini dia untuk perbandingan antara kedua chipset ini. Yang dimana dari speknya tentu Dimensity 8300 Ultra lebih unggul daripada 8200 Ultimate dari sektor arsitektur, GPU, dan umurnya. Selanjutnya di sini saya mengujinya yang RAM 12 GB semua. Dan langsung saja kita ke synthetic benchmarknya. Yang pertama, pengujian Antutu versi 10 sebanyak 3 kali. Bisa dilihat untuk hasilnya ternyata Poco lebih unggul dengan rata-rata poin 1.300.000-an. Sedangkan Infinix ada di 900 ribuan. Ya, di sini jelas Poco lebih unggul, tapi bisa dilihat untuk stabilitas skornya di Infinix hasilnya lebih stabil daripada di Poco. Selanjutnya saya tes kecepatan memorinya, yang dimana lagi-lagi Poco lebih unggul dengan skor di 185.000 poin, sedangkan Infinix ada di 76.000 poin saja. Hal ini tentu berkat di Poco yang sudah UFS 4.0, sedangkan Infinix masih di UFS 3.1. Selanjutnya pengujian 3D Mark Wildlife Extreme, Poco lebih unggul dengan poin di kisaran 2000-an, sedangkan Infinix ada di 1700-an. Tapi lagi-lagi untuk kestabilan poinnya di Infinix lebih unggul daripada Poco. Kemudian kita masuk ke pengujian CPU throttling dengan pengetesan selama 30 menit 2 kali berturut-turut. Hasilnya untuk tes yang pertama cukup mirip, tapi Infinix lebih unggul dengan dapat performa di 72%, sedangkan Poco di 70%. Kemudian pada tes yang kedua, Infinix tetap unggul di 79%, sedangkan Poco di 75%. Selanjutnya pengetesan Wildlife Extreme Stress Test sebanyak 3 kali, dan di sini hasilnya Infinix jauh lebih baik dengan dapat stability di 99% semua. Sedangkan di Poco ini stability-nya naik turun tidak stabil. Sehingga dari hasil benchmarknya untuk sektor performa jelas Poco lebih unggul dengan Dimensity 8300 Ultranya. Tapi untuk masalah stabilitas performa di sini Infinix yang bisa lebih unggul. Kemudian kita lanjut gaming test dengan kondisi yang cukup ekstrim, yaitu ruangan tanpa AC suhu sekitar 30 derajat Celcius, kemudian brightness dan suara saya set maksimal semua, dan saya bermainnya menggunakan Wi-Fi. Yang pertama adalah game Mobile Legends di grafik ultra rata kanan. Di kedua smartphone sudah sama-sama memiliki performa yang sangat mumpuni, dengan rata-rata FPS yang mendekati 120 FPS semua. Hanya saja untuk suhu di sini Poco X6 Pro lebih panas daripada Infinix GT20 Pro. Kemudian game yang kedua yaitu Car X Street dengan grafik saya set di grafik 5. Jadi untuk hasilnya di sini sudah lumayan terlihat perbedaannya, yang dimana Infinix lebih baik dengan rata-rata FPS di 42,7 FPS, sedangkan Poco ada di 34,1 FPS. Pada saat di map luar kota, di Infinix bisa tembus sampai 59 FPS, sedangkan di Poco maksimal hanya di kisaran 40 FPS saja.
sehingga jelas di sini Infinix lebih unggul. Untuk suhu sama-sama di kisaran 45 derajat Celcius. Kemudian game yang ketiga adalah Genshin Impact. Di sini saya bermain di grafik high 60 fps. Bermain di map yang sama dan ternyata hasilnya lagi-lagi Infinix GT20 Pro lebih unggul daripada Poco X6 Pro. Yang dimana Infinix bisa dapat rata-rata 58,4 fps. Sedangkan Poco dapat di 49,6 fps. Yang dimana pada saat kondisi battle, FPS di Poco jadi drop di kisaran 40-an fps. Sedangkan Infinix tetap stabil di kisaran 60 fps. Untuk masalah suhu, di sini Poco sedikit lebih adem daripada Infinix. Sehingga dari hasil pengetesan, ternyata untuk performa gaming dengan kondisi yang lumayan ekstrim, di sini Infinix GT20 Pro bisa lebih baik daripada Poco X6 Pro. Walaupun Poco memiliki chipset yang lebih powerful daripada Infinix, tapi saya rasa racikan di Infinix GT20 Pro ini lebih baik daripada Poco X6 Pro. Sehingga performa gamingnya malah lebih unggul di Infinix. Selanjutnya kita compare sektor yang nggak kalah seru, yaitu kameranya. Jadi untuk kamera, Poco X6 Pro memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama 64 megapiksel, kemudian lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Untuk yang depan sebesar 16 megapiksel. Sedangkan untuk Infinix GT20 Pro juga memiliki 3 buah kamera belakang dengan setup kamera utama sebesar 108 megapiksel, kemudian lensa makro dan depth masing-masing 2 megapiksel. Untuk yang depan sebesar 32 megapiksel. Ya, di sini Poco lebih unggul berkat adanya lensa ultrawide. Sedangkan Infinix lebih unggul di megapikselnya yang lebih besar. Selanjutnya untuk video, kamera belakang di Poco maksimal 4K 30 fps. Sedangkan Infinix bisa sampai 4K 60 fps. Untuk kamera depan, Poco maksimal 1080p 60 fps. Sedangkan Infinix bisa sampai 2K 30 fps. Sehingga untuk resolusi video tentu Infinix lebih unggul. Oke, langsung saja ini dia hasil foto dan video antara kedua smartphone ini. Yang pertama, di kondisi cukup cahaya, bisa dilihat hasil foto di kedua smartphone sama-sama sudah sangat baik. Warnanya pop-up, fokusnya dapat, dan detailnya sama-sama mantap. Hanya saja saya rasa untuk HDR di Poco sedikit lebih luas dan ada perbedaan di pewarnaannya. Yang dimana Poco lebih ke cold, sedangkan Infinix lebih ke warm. Jadi sesuaikan saja dengan selera. Kemudian coba kita zoom dan ternyata untuk ketajamannya di Poco juga lebih tajam daripada Infinix. Sehingga di Infinix ini lebih terasa soft ya fotonya. Kemudian untuk mode portrait tipikalnya masih mirip-mirip. Hanya saja untuk potongan bokeh kedua smartphone sudah sama-sama rapih dan halus. Nah, di foto ini bisa dilihat ya, untuk HDR di Poco tentu lebih luas daripada Infinix. Kemudian untuk kualitas zoom 3 kali, di sini saya rasa Infinix lebih baik daripada Poco. Yang dimana hasil Infinix lebih tajam dan warnanya lebih pop up daripada Poco. Sedangkan kalau foto di kondisi yang agak gelap, di sini performa Poco langsung drop dan bisa dilihat untuk warna dan detailnya lebih oke di Infinix. Selanjutnya untuk kamera depan, ini hasilnya sudah sama-sama baik. Hanya saja di Infinix jangkauan fotonya lebih luas daripada Poco. Dan warna di Infinix saya rasa lebih hidup daripada Poco. Kita lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu low light. Yang pertama, dengan mode malam bisa dilihat hasil kedua smartphone sudah sama-sama terang. Untuk detail backgroundnya juga dapat. Hanya saja untuk foto objek manusianya di sini agak berbeda, terutama di pewarnaannya. Coba kita zoom dan di sini jelas berbeda. Untuk warna kulit di Poco malah jadi pucat, sedangkan di Infinix warnanya masih akurat dan lebih fresh. Untuk detail di Infinix juga lebih baik. Kemudian saya ganti ke mode portrait dan di sini hasil Poco malah lebih baik daripada mode malamnya. Fotonya masih cukup terang dan kali ini warna kulit saya sudah lebih baik dan tidak sepucat saat di mode malam. Untuk Infinix tetap konsisten dengan hasil yang overall bagus.
Coba kita zoom dan ternyata lagi-lagi untuk warna di Infinix masih lebih akurat dan terlihat fresh daripada Poco. Di Poco sudah jauh lebih baik, tapi masih warna kulit saya agak kekuningan. Untuk detail dan kejernihan fotonya di Infinix juga saya rasa lebih baik daripada Poco. Selanjutnya untuk yang depan, hasil foto di Poco terlihat lebih terang daripada di Infinix. Cuma untuk ketajamannya dan detail masih lebih baik foto di Infinix. Ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps, yang dimana untuk di Infinix ini ada Ultra Steady, sedangkan untuk di Poco ini nggak support ya kalau di 4K 30 fps. Kita lagi ada di Kopi Klotok Jogja. Jadi ini minum kopi sambil di pinggir sawah seperti ini teman-teman. Ini rame ya kalau liburan. Ini aja hari Senin, bukan liburan aja rame, apalagi nanti kalau hari liburan. Sekarang kita coba untuk stabilisasinya. Saya jalan di pematang sawah teman-teman. Kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya? Apakah di Poco dengan tidak adanya stabilisasi untuk pengaturannya dia lebih goyang-goyang? Tapi di keduanya sama-sama sudah ada OIS-nya. Jadi harusnya kestabilannya sudah oke. Ya, ini ada sepeda jadul teman-teman untuk foto-foto. Kalau saya lihat sih dari detailnya kayaknya di Infinix lebih oke ya. Bisa dilihat di pegangan sepedanya. Di Infinix ini garis-garisnya masih kelihatan. Sedangkan di Poco ini agak putih aja. Coba kita deketin lagi. Ya. Kemudian kita coba ngezoom teman-teman. Saya zoom 3 kali. Start. Ini kalau Poco harus kayak gini ya. Ya, ini dia contoh perekaman saya zoom 3 kali. Yang dimana hasilnya ya masih lumayan bagus teman-teman. Cuma untuk OIS-nya saya rasa di Infinix masih lebih oke, jadi bisa lebih stabil. Yang Poco ini agak lebih goyang-goyang teman-teman. Ya, jadi ini dia untuk hasil perekaman videonya. Untuk SDR kayaknya di Poco lebih oke ya, lebih terang untuk gambar. Sekarang ini perekaman kamera depan di Full HD 30 fps, yang dimana untuk di Poco cuma support Full HD ya teman-teman. Sedangkan Infinix bisa sampai di 4K. Cuma ini saya samakan di Full HD. Dan untuk hasilnya lagi-lagi SDR-nya kerasa bedanya teman-teman, yang dimana di sini Poco lebih luas ya. Jadi bisa dilihat untuk wajah saya di Poco masih lebih terang daripada di Infinix. Cuma ini sesuai selera aja, kira-kira lebih suka yang detail atau yang enggak. Dan ini saya coba jalan, kira-kira mana yang lebih stabil, soalnya di Poco nggak ada stabilisasinya teman-teman. Ya, oh, ini jadi lucu ya. Kalian kita coba kalau menghadap cahaya langsung. Ya, detail dan warna di Infinix lebih oke daripada Poco. Tapi SDR-nya di Poco yang lebih oke. Untuk mikrofon juga silakan dinilai sendiri ya. Ini rame teman-teman, bisa dilihat ya. Wow, hari Senin loh padahal, bukan hari libur, serame ini. Ini dia contoh perekaman video di 4K 30 fps antara Poco X6 Pro sama Infinix GT20 Pro. Ya, kalau dilihat di sini dari pewarnaan di Infinix saya rasa lebih unggul ya. Soalnya dia lebih pop up dan lebih terang juga perasaan. Dan sekarang kita coba bawa jalan, kira-kira mana yang lebih stabil. Yang dimana di sini dua-duanya ada OIS-nya teman-teman. Cuma di Poco kalau 4K dia tidak ada pengaturan ultra stabilisasinya. Sedangkan di Infinix ini masih ada stabilisasinya teman-teman. Ya, di Poco terlihat agak, kalau ada goncangan jadi agak ngeblur ya teman-teman. Sedangkan di Infinix bisa lebih stabil dan framenya oke juga. Ya, bisa dilihat ini di kualitas malam hari, low light. Kalau saya lihat langsung dari layar sih Infinix lebih terang dan warnanya juga lebih oke. Ini saya lagi ada di Galleria Mall. Ya, untuk video low light sepertinya Infinix GT20 Pro yang lebih unggul.
Bisa dilihat ya untuk fokusnya, detailnya, kemudian noise-nya. Kira-kira mana yang lebih oke. Sekarang kita lanjut di perekaman Full HD 30 fps antara Poco X6 Pro sama Infinix GT20 Pro. Ya, di sini untuk di Poco tidak ada pengaturan Ultra Steady, sedangkan di Infinix ada pengaturannya Ultra Steady dan kita aktifkan. Ya, untuk hasilnya bisa dilihat di sini warna saya rasa lebih pop up di Infinix, tapi noise-nya kayaknya lebih minim di Poco ya kalau saya lihat langsung dari layarnya ini. Oke, kemudian coba kita bawa jalan. Dan untuk detail kayaknya sih Poco lebih oke, cuma bedanya nggak begitu jauh. Ya, ini kita bawa jalan dan sepertinya sama-sama cukup stabil. Walaupun di Poco nggak ada pengaturan stabilisasinya, tapi hasilnya lumayan stabil. Bisa dilihat untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Ya, ini cukup seru ya, battle antara Poco X6 Pro sama Infinix GT20 Pro. Ya, kira-kira mana yang lebih unggul dari segi kamera? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, untuk hasil kamera saya rasa di sini hasilnya sama-sama bersaing. Overall untuk kondisi cukup cahaya saya lebih ke Poco. Sedangkan kalau kondisi kurang cahaya baru lebih ke Infinix. Cuma saat di kondisi cukup cahaya, kualitas foto di Infinix juga masih sangat baik, tidak begitu kalah telak ya dari Poco X6 Pro. Tapi pada saat kondisi kurang cahaya, mode malam di Poco ini saya rasa kualitasnya lumayan terasa di bawahnya Infinix. Jangan lupa juga Poco ada plusnya, yaitu adanya lensa ultrawide yang tidak ada di Infinix. Tapi Infinix juga ada plusnya, yaitu hasil foto 3 kali zoom yang lebih baik dan resolusi video yang lebih lengkap daripada Poco. Sehingga silakan teman-teman memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan. Tapi kalau saya pribadi sepertinya overall lebih ke Infinix. Selanjutnya kita masuk ke sektor berikutnya, yaitu baterai. Jadi yang pertama antara Poco X6 Pro dan Infinix GT20 Pro sama-sama ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh. Yang dimana ini dia hasil pengujian daya tahan baterainya. Digunakan untuk sosmed TikTok sekitar 1 jam, di sini Poco bisa sedikit lebih awet daripada Infinix. Sedangkan saat digunakan untuk tes benchmark dan gaming, ternyata performa daya tahan baterainya ini cukup identik. Sehingga saya rasa daya tahan baterai tidak begitu berbeda jauh. Kemudian kita lanjut tes kecepatan ngecas, yang dimana Poco X6 Pro memiliki kecepatan ngecas yang lebih ngebut, yaitu 67 watt. Sedangkan Infinix ada di 45 watt. Dan ini dia hasil pengujian kecepatan ngecasnya. Bisa dilihat ternyata kecepatan ngecas di Infinix GT20 Pro bisa mengimbangi kecepatan Poco X6 Pro. Paling bedanya cuma sekitar 2-4% saja. Ngecas sampai 100%-nya juga bedanya cuma 4 menit saja. Sehingga walaupun Infinix kecepatan ngecasnya 45 watt, ternyata sudah ngebut dan bisa mengimbangi yang 67 watt. Selanjutnya terakhir adalah fitur lainnya. Yang pertama, di Infinix GT20 Pro terdapat fitur bypass charging yang tentu bisa membuat smartphone ini digeber gaming non-stop sambil dicas. Kemudian juga terdapat Mecha Loop Lightning yang dimana terdapat LED RGB di backcase-nya yang bisa dijadikan sebagai lampu LED notifikasi. Dan terakhir, UI-nya ini bersih dari iklan. Tidak seperti di Poco X6 Pro yang terkadang muncul iklan saat buka aplikasi bawaan. Sedangkan untuk Poco ini garansinya sampai 15 bulan dan Infinix hanya 12 bulan saja. Baik, bagaimana hasil compare antara kedua smartphone ini? Yang dimana ternyata hasilnya cukup mengejutkan, soalnya Infinix GT20 Pro masih bisa banget melawan Poco X6 Pro yang harganya lebih tinggi. Untuk masalah performa, kamera, dan baterai, kedua smartphone ini masih sangat bersaing. Masing-masing smartphone ada plus minusnya. Jadi kalau ditahan fisik, di sini Poco lebih baik, tapi desainnya lebih futuristik Infinix. Kemudian performa lebih powerful Poco, tapi untuk stabilannya lebih baik di Infinix. Untuk kamera di kondisi cukup cahaya, Poco lebih oke, tapi kalau kondisi kurang cahaya, Infinix yang lebih baik. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan, budget, dan pertimbangan teman-teman semua. Oke, cukup sekian guide review komparasi antara Poco X6 Pro dengan Infinix GT20 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru!